Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali kajian sirah masih terkait dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat dan karakteristik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mulia, terhimpun dalam sebuah kitab yang diberi nama Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Pertemuan yang lalu kita sudah memasuki bab yang keempat, yaitu tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur, membersihkan dan merapikan rambutnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan kita dalam segala hal, termasuk dalam persoalan-persoalan yang sepele seperti ini. Persoalan-persoalan yang kecil, di situ kita mendapati contoh dan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini hendaknya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kesehariannya. Salah satunya terkait dengan bab ini adalah bagaimana kita memperhatikan rambut itu. Salah satu bagian dari tubuh kita, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga, perlu kita perhatikan dengan memperhatikan prinsip yang pertama, prinsip kebersihan dan kerapian. Karena Islam itu agama bersih, agama rapi, dan agama indah. Jadi dalam mengurus badan ini perlu diperhatikan prinsip itu. Kebersihan, kesucian, keindahan. Dan agama kita mengajarkan itu. Jadi jangan sampai umat Islam ini dikenal umat yang acak-acakan, umat yang kotor, umat yang tidak rapi. Kesannya kan seperti itu sekarang. Sehingga keindahan Islam itu terhijab, tertutup oleh perilaku sebagian umatnya. Sekarang itu kalau kita lihat, WC yang paling jorok, WC orang Islam. Seolah-olah Islam mengajarkan begitu, padahal tidak. Sehingga ada ungkapan mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan agama kita itu sering terhijab oleh umatnya sendiri, perilaku umat.
Jadi sebagian orang menilai Islam dari perilaku umat, padahal tidak begitu. Kita menilai suatu agama itu dari ajarannya sendiri, dari substansi ajarannya seperti apa. Jadi agama kita, Al-Quran, Sunnah, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang itu, prinsip-prinsip itu. Di umat Islam itu harus rapi, bersih, suci, wangi, teratur. Ini Islam. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Jadi prinsip al-israf itu juga perlu diperhatikan, tidak berlebih-lebihan. Makanya sunnah Nabi SAW terkait rambut atau merawat rambut itu antara bainal ifrat wa tafrid. Itu prinsip yang kedua. Jadi wasatiyah, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan mengurus rambut sehingga menyampingkan persoalan-persoalan yang lebih penting. Kadang-kadang ada prioritas lain yang lebih penting, tapi karena kita sibuk mengurus rambut, hal yang lebih penting itu terlalaikan. Ini juga bukan bagian dari ajaran agama kita. Itu namanya ifrat, berlebih-lebihan. Dan juga tidak tafrid. Tafrid itu artinya melalaikan, mengabaikan. Artinya rambut itu tidak dirawat sama sekali. Jadi nanti dari hadis-hadis ini, riwayat-riwayat yang akan kita sampaikan ini, terlihat bagaimana Rasulullah SAW begitu proporsional beliau. Tidak berlebih-lebihan merawat rambut, tapi juga tidak melalaikannya. Hadis ke-32 sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita bahwasanya aku dulu pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada saat itu aku sedang haid. Jadi Nabi pernah disisir rambutnya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika Sayyidah Aisyah itu sedang haid. Dia menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini tergambar oleh kita betapa Rasulullah itu memperlakukan keluarganya dengan baik. Nabi itu sosok yang romantis dengan keluarganya, dengan istrinya. Muasyarah bil ma'ruf itu betul-betul sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian orang yang haid, wanita yang haid dalam agama itu tidak najis. Ini berdasarkan hadis ini. Jadi berbeda sekali dengan tradisi orang-orang Yahudi umpamanya yang memperlakukan wanita-wanita haid itu seolah-olah makhluk yang bernajis. Jadi kalau wanita mereka haid itu wanitanya dikarantina, dijauhkan, tidak boleh makan bersama, tidak boleh gabung dengan keluarga, harus dipisahkan jauh-jauh sampai mereka suci. Dalam agama kita tidak. Istri yang sedang haid bergabung dengan suaminya, dengan keluarganya, makan bersama, kemudian tidur bersama. Rasulullah kalau istrinya sedang haid, Nabi suruh istrinya pakai sarung, menutup antara pusat dengan lututnya. Kemudian Nabi mencumbui istrinya ketika haid. Boleh bercumbu dengan istri ketika haid. Yang penting jangan dukhul saja. Itu saja yang dilarang. Lakukan segala sesuatu illan nikah, kecuali nikah. Maksud nikah di situ maksudnya berhubungan suami istri, itu yang dilarang. Selain itu Nabi mencumbui istrinya. Apalagi menyisir rambut, sekedar menyisir rambut. Jadi agama kita betul-betul memperlakukan kaum perempuan itu dengan sangat baik. Memuliakan harkat dan martabat kaum perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada hadis nomor 33. Berkata Imam At-Tirmizi, haddatsana Yusuf ibnu Isa. Telah bercerita kepada kami Yusuf bin Isa. Ia berkata, haddatsana Waqi', telah bercerita kepada kami Waqi'. Qala, Waqi' berkata, haddatsana Ar-Rabi' ibnu Sabih, telah bercerita kepada kami Rabi' bin Sabih. An Yazid ibni Aban, dari Yazid bin Aban, huwa Ar-Raqashi, yaitu Ar-Raqashi. Diperkuat Ar-Raqashi itu. Jadi Yazid bin Aban ini orang yang punya nama Yazid bin Aban banyak.
Yazid ayahnya Aban. Itu banyak orang yang punya nama seperti itu. Untuk membedakan satu sama lain, dibuatlah kata yang membedakan, yang menjadikan pembeda, distingsi antara satu nama dengan nama lain, yaitu Ar-Raqashi. Raqashi ini kalau dalam bahasa kita, bahasa Arab disebut nisbah. Penisbahannya itu membedakan Yazid bin Aban yang satu dengan yang lain. Yazid bin Aban kemudian meriwayatkannya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dan ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 10 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi dan bolak-balik ke rumah Rasulullah karena dia menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ibu Anas ini datang menjumpai Nabi, menyerahkan putranya. Ya Rasulullah, ini anak saya akan berkhidmat, akan membantu anda. Menjadi pembantu di rumah Rasulullah itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan Anas cukup terkesan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Anas mengatakan, 10 tahun aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Tak pernah marah Nabi dengan Anas. Tidak pernah keluar dari mulut beliau kata-kata yang menyakitkan, yang mematahkan semangat. 10 tahun. Jadi betul-betul akhlak Rasulullah itu murni apa adanya. Bukan bukan akhlaknya itu bukan dibuat-buat. Bukan pencitraan. Makanya bertahan 10 tahun biasa saja, sama. Ini kesan-kesan dari sahabat Nabi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Anas bercerita. Qala, dia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya memperbanyak meminyaki rambutnya. Jadi menurut hadis ini Rasulullah itu banyak menggunakan minyak rambut. Meminyaki rambutnya, sering meminyaki rambutnya. Wa tasriha lihyatihi, dan Nabi juga menyisir jenggotnya. Menyisir jenggotnya. Jadi Rasulullah itu punya jenggot, jenggotnya dirapikan. Tidak dibiarkan begitu saja. Wa yukthirul qina', kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak memakai qina'. Qina' itu semacam kain yang menutupi kepala, yang biasanya digunakan ketika seseorang meminyaki rambutnya supaya minyak tersebut tidak memberi bekas atau bercak di baju. Jadi supaya minyak tidak netes ke baju sehingga baju menjadi kurang bagus pemandangannya, maka digunakanlah qina' ini, penutup kepala. Dan itu digunakan oleh Nabi menurut hadis ini. Tapi coba kita lihat nanti status hadisnya seperti apa. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin, sehingga seakan-akan baju Rasulullah itu seperti baju tukang minyak. Maksudnya baju Rasulullah itu banyak bekas-bekas minyak di bajunya. Karena seringnya beliau menggunakan minyak rambut. Jadi ada 1-2 tetes menetes di bajunya sehingga memberi bekas di baju tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini para ulama hadis menilai sebagai hadis lemah. Jadi kita tadi sudah sampaikan makna dari hadis ini, tapi ternyata kualitas hadis ini tidak seperti yang kita harapkan. Hadisnya lemah. Penyebab kelemahannya adalah karena dalam sanadnya yang kita baca tadi ada tokoh yang bernama Ar-Rabi' bin Sabih. Rabi' bin Sabih ini kata para ulama seorang perawi yang saduk, terpercaya. Dari segi hafal, dari segi kepribadiannya dia orang yang saduk, orang yang terpercaya, orang baik. Tapi hafalannya lemah. Jadi memang untuk bisa diterima hadis dari seseorang itu harus memenuhi 2 kriteria itu pada orang tersebut, pada seorang perawi hadis. Pertama, dia kepribadiannya baik. Orang soleh, bukan orang fasik, tidak pernah bohong dan sebagainya. Kedua, setelah kepribadiannya baik, dia punya
kemampuan menghafal yang baik, daya ingat yang bagus. Sehingga apa yang dia riwayatkan tidak lupa-lupa, tidak terbalik-balik. Tidak ada bagian-bagian kalimat yang dikurangi, yang direduksi akibat kelalaian ataupun kekurangan daya hafalnya, daya ingatnya. Jadi orangnya soleh dan pinter, bahasanya begitu, lebih kurang. Baru hadisnya bisa diterima. Soleh saja, tapi daya ingatnya lemah, tidak bisa diterima hadisnya. Cacat hadisnya, riwayatnya. Atau dia pinter, kuat hafalan, tapi pribadinya tidak baik. Itu juga hadisnya, riwayatnya tidak bisa diterima. Jadi penilaian terhadap seorang perawi hadis ini ketat. Dan para ulama itu membicarakan tentang perawi-perawi hadis itu dan menulis kitab tebal-tebal. Ada kitab sama kami itu 35 jilid. Khusus berbicara masalah perawi hadis. Si fulan penbohong, si fulan fasik, si fulan bagus orangnya tapi hafalannya lemah. Diceritakan semua. Dan inilah yang termasuk dalam kategori ghibah yang diwajibkan. Jadi ghibah itu haram ya. Hukum dasar ghibah kan haram, menceritakan aib orang. Tapi terkait dengan masalah hadis dan perawi hadis, hukum ghibah berubah dia. Bukan lagi haram, bahkan harus dilakukan. Demi apa? Demi menjaga sunnah Nabi SAW. Supaya hadis Rasulullah ini tidak seenaknya diriwayatkan oleh orang. Jangan ada nanti orang yang tiba-tiba datang mengklaim bahwa dia meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia katakan ini hadis Nabi. Padahal orang yang mengatakannya itu bermasalah, penuh dengan masalah. Jadi supaya tidak tersusupi hadis Rasulullah dengan perkataan-perkataan orang yang tidak bertanggung jawab, maka dilakukanlah semacam seleksi kepribadian, seleksi hafalan dan sebagainya. Sehingga hukum ghibah dalam masalah mempersoalkan dan membicarakan perawi hadis berubah menjadi mubah ataupun bahkan wajib. Makanya para ulama hadis dulu ketika ketemu sesama mereka mengatakan, Ta'ala naghtabu sa'ah. Ayo kita ghibah sebentar. Ayo kita ghibah. Ghibahnya itulah membicarakan perawi-perawi hadis yang bermasalah tadi. Setelah dibicarakan, ditulis, dimasukkan ke dalam kitab-kitab supaya umat tahu kalau si fulan ini bermasalah, riwayatnya bermasalah. Tidak masalah itu. Imam Nawawi kan sudah membuat beberapa alasan ghibah itu dibolehkan. Salah satunya ini, demi menjaga agama Allah. Tapi sudah ada aturan-aturannya, tidak boleh sembarangan. Dan mungkin bukan level kita untuk bicara masalah itu. Kalau ghibah kita sering berdosa ya, sering mengandung maksiat ataupun dosa. Ghibahnya orang bodoh, orang jahil begitu. Tapi kalau ghibahnya ulama, seperti ini umpamanya, ini ghibah yang dibenarkan bahkan berpahala orang yang melakukannya.